Yang terhormat Ibu Yanti Wirza, MPD, MA, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Eri Kurniawan, MA, PhD, selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terhormat para narasumber sekalian, yaitu Kang Ferry Arfiansyah. Halo Kang Ferry. Dan ada Teh Hanifah Muslimah. Halo Teteh. Dan yang terakhir ada Kang Giri Ardian Alamsyah. Kang Giri. Dan serta Akang Teteh, para peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Akang Teteh sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Dan perkenalkan, saya Tirajian Hairani selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebagai harapan agar acara ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kegiatan hari ini ada beberapa susunan acara nih, Kang Teteh. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris FPBS UPI, ketiga sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPBS UPI, dan memasuki acara inti ada webinar sesi 1 yang akan diisi oleh Kang Ferry Arfiansyah, dilanjut dengan webinar sesi 2 yang akan diisi oleh Teh Hanifah Muslimah, dan akan ada webinar sesi 3 juga yang akan diisi oleh Kang Giri Ardian Alamsyah. Lalu akan ada sesi tanya jawab juga nih Kang Teteh ketika pemaparan webinar sudah disampaikan semuanya. Dan yang terakhir ada penutup. Oke, selanjutnya ada beberapa tata tertib juga untuk acara webinar pada hari ini. Yaitu yang pertama, Akang Teteh diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera jika memungkinkan selama acara berlangsung. Kedua, Akang Teteh diharapkan untuk mengisi formulir daftar hadir yang akan diberikan sebelum sesi tanya jawab nanti. Dan yang ketiga, saat sesi tanya jawab, Akang Teteh dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box atau kolom chat, atau bisa juga secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Dan keempat, kalau misalnya Akang Teteh berminat untuk mendapatkan sertifikat, Akang Teteh bisa dengan membayar biaya administrasi sebesar 15.000 saja nih ke nomor rekening yang tertera di kolom chat dan di WhatsApp group. Jadi nanti Akang Teteh bisa mengecek kembali chatbox-nya dan atau WhatsApp grupnya untuk info lebih lanjut. Siapa tahu ada di sini Akang Teteh yang berubah pikiran gitu ya setelah mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Dan yang terakhir, Akang Teteh dimohon untuk mengisi formulir survei kepuasan atau evaluasi di akhir acara nanti. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu agar masih terlihat lebih fresh gitu ya muka dan ekspresinya. Jadi boleh nih untuk Akang Teteh semua dinyalakan dulu kameranya bagi yang memungkinkan. Dan untuk tim dokumentasi silakan diambil alih. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh semua, kita foto bersama terlebih dahulu. Yang bisa on cam boleh on cam dulu ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Akang Teteh dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Kurniawan, MA PhD, selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris FPBS UPI. Kepada Pak Eri, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya ya dalam seminar hibrida dengan topik optimalisasi media sosial untuk personal branding dan profit making. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun prodi kami, ya, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI yang ke-24. Jadi tepat pada tanggal 18 Agustus 1998 ya, prodi ini dilahirkan. Dan tentunya kegiatan seperti ini merupakan bukan sekedar kegiatan yang sifatnya perayaan, tapi kita ingin berharap dengan kegiatan seperti ini kita bisa pertama mempererat tali silaturahmi antara prodi dengan para alumni, karena keberadaan alumni ini kan bukan sekedar seperti mantan gitu ya, yang karena sudah tidak lagi ya dilupakan gitu. Tapi dalam konteks pengembangan prodi dan memperkaya pengalaman mahasiswa, keberadaan alumni ini sangat penting. Bahkan di kampus sekarang kan harus diformalkan. Jadi alumni itu harus ada dalam ikatan keluarga alumni ya. Harapannya bahwa alumni ini nanti akan banyak berpartisipasi dalam memberikan input misalnya, karena di antara alumni kita kan banyak yang bergerak di bidang media sosial misalnya, di bidang jurnalisme, kemudian di bidang penerjemahan, hal-hal yang akan nanti terjun oleh para alumni kita. Dan kita akan terus mengharapkan adanya masukan dari para alumni ini. Jadi keberadaan alumni tentunya sangat penting, dan acara hari ini merupakan salah satu wadah bagaimana kita bisa menghadirkan para alumni dan ajang berbagi kepakaran, pengalaman para alumni dalam bidang masing-masing kepada para mahasiswa internal di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI dan juga kepada masyarakat umum. Dan ini juga sebagai ajang untuk memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa kami di Prodi sudah berhasil mencetak para alumni yang sudah sukses di bidang masing-masing. Jadi mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan banyak manfaat, bukan sekedar mempererat tali silaturahmi antara prodi dengan alumni, tapi juga bisa sebagai ajang berbagi kepakaran, pengalaman para alumni dengan para mahasiswa dan juga masyarakat umum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, sambutan yang kedua sekaligus pembukaan acara hari ini akan dilakukan oleh Ibu Yanti Wirza MPD MA PhD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Kepada Ibu Yanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pewara sudah atas waktunya. Pertama mari kita mengucapkan puji dan syukur bahwa kita dapat melaksanakan kegiatan ini semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dan kesempatan ini juga merupakan suatu momen yang sangat berharga. Tadi juga disampaikannya adalah sebagai hari jadi ya, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, sangat berbahagia yang merayakan hari jadinya pada hari ini. Saya ingin menyampaikan rasa hormat pertama kepada Ketua Prodi Bapak Eri Kurniawan PhD, kepada panitia, kepada narasumber yang telah hadir di sini sebagai alumni, dan komitmen alumni untuk ikut membangun prodi ya setelah berkiprah di dunia sana. Saya di sini ingin menyampaikan apresiasi mewakili Ibu Dekan yang kebetulan sedang menghadiri acara yang lain. Ibu Dekan sangat mengapresiasi kegiatan ini, sangat ingin memperkuat alumni karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi, alumni ini harus lebih terasa perannya
terutama dengan adanya beberapa perubahan dalam kinerja dikti dan juga hubungannya dengan prodi dan universitas. Jadi yang selama ini alumni itu seperti sifatnya itu dilibatkan dalam kegiatan ad hoc begitu ya, sekarang itu betul-betul dihitung begitu ya, apa kegiatan alumninya, siapa alumni yang berperannya begitu dalam mengukur kinerja universitas dan prodi dan fakultas juga secara umum. Dengan demikian acara ini sangat strategis, sangat diapresiasi dan tema yang diusung juga sangat sangat menarik ya, media sosial, optimalisasi media sosial untuk personal branding dan profit making, sangat timely, sangat cocok ya dengan generasi sekarang. Dan dalam hal ini alumni diharapkan yang sekarang menjadi narasumber, mungkin bisa saya lihat di sini ada Bapak Ferry Arfiansyah ya, sudah building a personal brand called You gitu ya. Terus ada juga Hanifia Muslima, digital media specialist, dan juga Gary Ardian Alamsyah, Head of Marketing Nolimber. Jadi sangat hal-hal yang media sosial yang sangat yang sudah berhasil, yang diharapkan menjadi contoh bagi mahasiswa yang sedang masih belajar di prodigisasi. Dan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik, yang sangat kami apresiasi di tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Jadi terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi dan sinerginya yang sangat baik ini. Untuk itu saya ingin atas nama Ibu Dekan, Profesor Dr. Trini Hadini, MPD, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita membuka acara temu alumni ya dengan tema optimalisasi media sosial untuk personal branding dan profit making, dibuka secara resmi. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhir dan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk prodi, untuk mahasiswa, dan juga untuk alumni yang lain, untuk menjadi contoh untuk berbagi kembali kepada prodi. Dengan demikian saya tutup. Acara sudah dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Oke, karena sambutan-sambutannya sudah disampaikan semua nih ya Kang Teteh, saatnya kita langsung masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali buat Akang Teteh untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang akan diberikan di kolom chat nanti sebelum sesi tanya jawab. Jadi Akang Teteh semuanya bisa fokus dulu nih untuk menyimak pematerian yang akan diberikan oleh para alumni gitu. Oke, kita lanjut masuk ke acara inti yang kita yang pertama, yaitu webinar sesi 1 oleh Kang Ferry Arfiansyah dengan judul yang akan dibawakan beliau yaitu Building a Personal Brand Called You. Wah, dari judulnya aja udah menarik nih ya, pasti udah penasaran isinya tentang apa sih, kan? Dan untuk webinar hari ini akan dipandu secara langsung oleh Ibu Erni Diah Kusumaning Ayu Imperiani MID selaku moderator. Tapi sedikit background dulu tentang Bu Erni. Atau Bu Erni sering juga dipanggil dengan sebutan Bu En gitu. Beliau merupakan dosen prodi Bahasa dan Sastra Inggris FPBS UPI sejak tahun 2010. Sudah lama ya, udah 12 tahun. Beliau mendapatkan gelar sarjana sastra dari UK Petra dan menyelesaikan program magisternya di bidang TESOL International di Monash University. Sebagai pengampu mata kuliah Speaking for Social Interaction, Speaking in Professional Context, dan Speaking for Specific Academic Purposes, Bu Erni juga selama ini dipercaya menjadi MC dan juga moderator di acara-acara akademik seperti seminar Ecolite, Konaplin, forum ilmiah, maupun webinar prodi seperti hari ini. Minat penelitian beliau adalah seputar World Englishes, baik dalam kajian linguistik maupun linguistik terapan, dan karya-karya beliau juga di bidang tersebut sudah dipublikasikan di beberapa jurnal, yaitu diantaranya ada International Journal of Applied Linguistics, Policy Features in Education, LTH, JPBS, dan Rangsit Journal of Education. Kita sapa dulu kali ya Bu Erninya. Halo Ibu Erni. Gimana kabarnya Ibu? Baik.
Oke, Ibu apa udah siap? Mungkin bisa di-turn on dulu mikrofonnya. Oke, silakan Cek, mungkin cek. Ya, untuk sudah. Bu Erni, dipersilakan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih Kak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Sudah ya? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan para pembicara alumni praktisi kita pagi ini ada Kak Ferry Arfiansyah, SSMM. Di mana Kak Ferry bisa kameranya mungkin bisa ke Kak Ferry untuk kemudian ada Kak Hanifah Muslimah. Halo, nih Kak Ferry, Kak Hanifah. Kak Ferry, Kak Hanifah Muslimah SS. Dan juga ada Kak Gary Ardian Aliamsyah SS. Apakah sudah ada di Zoom? Ada ya, oke. Dan para peserta webinar semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar hibrid Prodi Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris yang berjudul Optimalisasi Media Sosial untuk Personal Branding dan Profit Making. Nah, sebelum acara dimulai akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyelenggaraan webinar pagi ini ya, agar lalu lintas seminar hibrid kita pagi ini lancar jaya, nggak macet. Oke, nah webinar ini atau seminar hibrid ini bersifat interaktif, jadi akan ada sesi di mana para narasumber nanti akan mengajak berpartisipasi ya, mengundang kawan-kawan sekalian. Dan gosipnya nih, gosip, bukan acara gosip padahal ya. Gosipnya ada hadiah juga dari narasumber kita ya. Wow, ya sangat menarik pastinya. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Kak Ferry, yang dilanjutkan oleh Kak Hanifah. Setelah itu materi akan ditutup oleh Kak Gary ya. Penyampaian materi untuk narasumber berlangsung kurang lebih selama 40 menit dari masing-masing narasumber, dan nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan semua materinya. Nanti pembicara atau pemateri lain juga bisa menambahkan jika berkenan. Namun selama narasumber menyampaikan materinya, kalian boleh bertanya ya, mengajukan pertanyaan melalui chat box atau kolom komentar, baik di Zoom maupun di kolom ya di Zoom ya. Di sini kita menggunakan Zoom. Kemudian sebutkan dari mana dan untuk siapa pertanyaan diberikan. Nanti akan ada reminder untuk masing-masing narasumber 5 menit sebelum berakhir ya, Kak Ferry, Kak Hanifah, dan Kak Gary. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber pertama kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Kak Ferry. Ferry Arfiansyah merupakan alumni Prodi atau Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2012. Kemudian seorang freelancer yang hobinya membuat konten video Reels, Instagram, dan TikTok. Lulusan Prodi Sastra Inggris UPI pada tahun 2017, melanjutkan studi manajemen di Universitas Widya Tama, lulus tahun 2019, kemudian melanjutkan lagi kembali ke UPI, alhamdulillah ya, pada tahun 2022. Nah, sebagai freelancer, Kak Ferry mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengikuti beberapa proyek ya di berbagai tempat dan instansi, seperti diantaranya ada PT Rumah Publikasi Indonesia, Trinusa Travelindo atau Traveloka, dan Mindset Indonesia. Nah, hobinya dalam membuat konten membuat Kak Ferry dipercaya untuk memberikan ulasan atau review dari sebuah produk, jasa, maupun makanan yang dapat membantu meningkatkan kegiatan promosi. Nah, berawal dari minat membuat konten, sekarang Kak Ferry mempunyai jaringan dari berbagai organisasi dan kegiatan yang dilakukan, termasuk small business yang sedang dirintis. Oke, langsung saja nih Kak Ferry, silakan berbagi tips tentang personal branding ya. Kali ini yang berjudul Building a Personal Brand Called You. Silakan Kak Ferry, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erni sebagai moderator sudah memperkenalkan diri saya. Untuk para peserta webinar, saya panggilnya mungkin kakak-kakak aja ya, biar lebih dekat gitu. Jadi kakak-kakak sekalian, perkenalkan lagi, saya Ferry di sini sebagai alumni Prodi Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris. Saya sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber ya di sini untuk sharing pengalaman saja sih dan ilmu gitu ya. Kalau dibilang expert
masih belum terlalu expert, masih banyak yang expert di luar sana gitu. Jadi semoga bermanfaat ilmu dan pengalaman yang akan saya bagikan kepada kakak-kakak sekalian. Baik, ini akan saya mulai share screen. Oke, apakah sudah terlihat di screen-nya Bapak Ibu? Kok jadi Bapak Ibu? Kakak-kakak. Gak konsisten nih gimana? Oke. Oke, di sini materi yang saya akan bagikan atau share ini adalah judulnya Building a Personal Brand Called You. Jadi di sini tuh brandnya itu adalah you ya, Anda atau diri kita sendiri sebagai brand. Jadi gimana caranya kita sebagai brand atau sebagai bisa dikatakan produk gitu ya, memasarkan diri kita gini ya. Tapi dalam tanda kutip nih positif ya, memasarkan dirinya gitu. Oke. Next. Oke, jadi outline ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Yang pertama, apa sih itu personal branding? Mungkin kakak-kakak ada yang udah tahu atau mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi gitu ya. Dan yang kedua, mengapa personal branding itu penting? Penting nggak sih personal branding menurut kakak-kakak? Oke, yang ketiga ini adalah bagaimana kita membangun personal branding gitu. Nah jadi tujuannya di sini kenapa saya ingin membagikan penjelasan mengenai personal branding, mungkin di sini pesertanya mungkin ada yang mahasiswa nih yang mau lulus, dan nanti ketika lulus tuh atau sekarang ini kita masih bingung nih, aduh nanti saya mau jadi apa ya, atau bisa dikatakan bahasa gaulnya tuh lagi di masa crisis identity gitu. Jadi kayak aduh masih mencari-cari nih jati diri, aku nih apa ya, siapa ya, mau jadi apa ya gitu, masih bingung karena saya juga mengalami gitu waktu zaman-zaman kuliah. Bahkan setelah kita bekerja pun pada saat kita meniti karir, mungkin kita masih mempertanyakan nih diri, saya ini siapa, who am I gitu. Apa yang sebetulnya kita cari, apa yang sebetulnya kita inginkan dalam hidup kita gitu ya, kan beda-beda tuh setiap orang. Ada yang mungkin saya ingin menjadi A, saya ingin jadi B, jadi C, tapi orang tua meminta kita untuk jadi C atau D, atau mungkin yang sudah menikah ternyata tuntutan mertua mungkin atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi oke, mari di sini kita sharing aja bareng-bareng mengenai apa itu personal branding. Nah, di sini personal branding ada dari 3 pakar yang saya ambil. Ini ada Caroline Castrillon, founder dari Corporate Escape Artist, dan ada Sergey Gorbatov dari Vrije University of Amsterdam, dan ini yang terakhir mungkin sudah pada tahu ya, ini adalah public figure yang sudah tidak asing lagi, ada Panji Pragiwaksono. Oke, yang pertama ini adalah pengertian mengenai personal branding dari Caroline Castrillon yang mengatakan bahwa personal branding itu adalah suatu kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membuat diri Anda itu Anda gitu. That make who you are gitu. Jadi beliau itu mengutarakan kalau kalau kita memiliki keterampilan, kalau kita memiliki pengalaman, itu tuh harus dikombinasikan menjadi sesuatu yang unik yang akan merepresentasikan diri kita gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua ini menurut Sergey itu personal branding itu adalah suatu proses strategis untuk menciptakan dan memposisikan bahkan untuk mempertahankan kesan positif dari diri kita gitu untuk membangun sebuah personal branding dari kembali lagi dari keterampilan yang kita miliki. Jadi bagaimana nih caranya kita bisa memiliki skill tapi bisa kita berikan kepada orang lain menjadi suatu impact yang positif dan bisa memberikan manfaat gitu. Tapi ini harus terus kita jaga gitu secara konsisten. Dan yang terakhir ini simple. Kalau dari Panji ini, personal branding itu hanya sebuah cara gimana sih kita tuh bercerita kepada orang lain, gimana caranya kita bercerita kepada seluruh dunia siapa diri kita gitu. Jadi simpelnya itu, dan ketika kita sudah bercerita kepada orang, kepada dunia itu, maka simpelnya nih, maka uang itu akan datang kepada kita gitu ya. Kalau misal tujuannya untuk making money ya. Jadi setelah uang mengenal siapa kita, maka mereka itu akan datang seperti sendirinya. Dengan sendirinya gitu. Believe it or not,
it happens gitu. To me ya personally, dan semoga kepada yang lain juga begitu. Nah, sebelum masuk ke mengapa personal branding itu penting, mungkin saya mau menyimpulkan dari ketiga pemaparan tadi tuh, mungkin yang terpenting di sini itu adalah bagaimana kita menciptakan suatu image gitu ya, atau branding terhadap diri kita sendiri berdasarkan pengalaman yang kita miliki, berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan sampai branding kita itu istilahnya fake gitu ya. Jadi memang benar-benar ini tuh diri kita gitu. Jadi be true to yourself gitu. Jadi maka dari itu ketika kita memiliki kemampuan, keterampilan, kita itu harus mengintegrasikannya dengan passion atau minat kita itu di mana, sehingga ketika kita ingin membranding diri sendiri, ya itu memang sesuai gitu, sejalan dengan identitas yang memang ada pada diri kita dan ingin kita tunjukkan kepada dunia gitu. Jadi memang sesuai gitu. Jadi jangan sampai fake, jangan sampai terpaksa, jangan sampai menimbulkan apa ya, kesannya pencitraan gitu ya. Jadi beda antara pencitraan dengan personal branding ini gitu sih. Jadi makanya dibilang unik, ya ini adalah seninya bagaimana cara kita menyampaikan kepada seluruh dunia atau kepada orang bahwa siapa diri kita sebenarnya gitu. Nah, di sini kalau menurut kakak-kakak pentingnya apa ya personal branding itu gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu untuk membangun trust atau kepercayaan gitu. Jadi ketika kita sudah branding diri kita sendiri, maka kita tuh akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kenapa? Karena ketika contoh aja, misalnya ada orang yang membranding dirinya sebagai seorang penulis, maka dia pasti sudah dipercaya bisa menulis. Tidak mungkin kan kalau misalnya dia itu mengklaim dirinya bahwa saya adalah writer, entah itu songwriter atau apapun itu, tapi ternyata dia tidak pernah menulis gitu kan, itu tidak mungkin gitu. Jadi gimana kita dapat kepercayaan itu ya berawal dari kemampuan kita gitu. Jadi kita itu membangun kepercayaan orang lain dengan personal branding. Yang kedua ini adalah create opportunity. Jadi dari semua pengalaman dan keterampilan yang kita punya, kita itu sudah menciptakan kesempatan dan juga kita bisa mendapatkan kesempatan dari personal branding ini. Jadi trust ini yang tadi sudah saya sampaikan, memang trust ini tidak bisa didapatkan secara instan gitu. Jadi gimana orang lain bisa secepat itu percaya kepada kita, misalnya padahal contoh ada seorang content creator misalnya, dia baru baru bikin IG doang gitu, tapi kan nggak mungkin langsung bisa dipercaya orang bahwa dia tuh content creator gitu, orang IG-nya aja baru gitu kan. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan itu diperlukan waktu. Waktu itu jadi prosesnya dari seberapa lama kita berproses untuk membranding diri kita, dan kedua itu bukti, harus dibuktikan mana karya kita gitu, mana hasil kerja kita. Yang ketiga konsistensi itu diperlukan, karena misalnya tadi contoh penulis, dia bisa dikatakan penulis itu nggak mungkin hanya cuman karena dia baru nulis sekali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ratusan ribuan, baru dia bisa dikatakan seorang penulis. Seperti contoh kecil aja, hal sederhana, anggap aja kita tuh bisa dicap orang sebagai jago main catur misalnya. Jago main catur itu kan bukan hanya pernah main catur sekali dan menang sekali, enggak kan? Tapi kita bisa dicap sebagai orang yang jago main catur karena kita sudah main catur berkali-kali, memenangkan kompetisi berkali-kali. Termasuk yang negatif aja, atau bukan negatif sih, maksudnya hal simpel, kita bisa dibilang pelupa. Kenapa? Karena kita sering lupa. Tapi kalau misalnya kayak kita cuman lupa naruh kunci sekali gitu, nggak mungkin kita dibilang pelupa. Tapi kalau udah berkali-kali kok terus-terusan, ya makanya kita dibilang pelupa. Jadi hal yang berulang kita lakukan itu baru bisa menimbulkan kepercayaan orang lain. Dan yang keempat ini sustainability, gimana caranya ini kita bisa terus mempertahankan personal branding ini yang positif impact kepada orang-orang banyak gitu.
Dan ini opportunity atau kesempatan. Jadi ini tidak akan datang kepada orang yang memang belum siap. Tapi kesempatan ini akan datang kepada orang yang memang betul-betul sudah siap dan bahkan terlihat lebih siap dari orang lain gitu. Jadi modal kita itu sebetulnya kelihatan siap aja udah cukup gitu. Jadi contoh aja mungkin saya di sini kelihatannya sih siap-siap aja kalau disuruh jadi pemateri gitu kan. Baru terlihat mungkin ternyata memang sudah siap gitu kan. Kan saya juga sudah menyiapkan materi gitu. Jadi ya itulah kesempatan ini kan akan datang ketika kita coba membuat branding diri kita sendiri gitu yang positif ya. Saya tekankan sekali lagi. Jadi kita bisa mendapatkan kesempatan itu atau bahkan kita juga bisa menciptakan kesempatan itu tersendiri. Contoh, saya nih dapat kesempatan untuk mereview sebuah resto misalnya. Karena apa? Karena mungkin ada orang yang udah mengetahui saya gitu. Siapa saya misalnya, oh Ferry ini suka makan misalnya, suka nge-review makanan gitu. Jadi saya pengen dong di review, saya punya resto atau saya punya kedai. Nah itu kan saya dapat kesempatan, tapi saya juga bisa menciptakan kesempatan kepada orang lain. Misalnya, aduh, saya kalau sendiri nih nggak ada yang videoin atau apa. Nah, saya punya teman nih, videografer atau fotografer atau apa, maka saya menciptakan juga kesempatan buat orang lain untuk berkolaborasi dengan saya membuat suatu karya atau yang bisa dibilang konten video atau apapun itu. Next, nah ini how we build our personal brand gitu. Jadi gimana nih cara-caranya ya? Di sini saya coba memberikan beberapa tips mungkin yang bisa digunakan untuk kakak-kakak peserta webinar. Yang pertama ini kita harus be authentic ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi diri kita sendiri yang original gitu. Nggak boleh ngikut-ngikutin orang lain. Mungkin kita terinspirasi dari orang lain boleh, tapi kan ada istilahnya kita apa ya, ATM tuh, amati, tiru dan modifikasi. Mungkin kita udah punya nih inspirasi kita nih, oh si ini bagus ya, tapi gimana caranya kita bisa jadi unik dan berbeda dan bahkan lebih baik dari dia gitu dengan cara menjadi diri sendiri. Yang kedua, create works, menciptakan karya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau nggak ada karya ya no sense gitu. Jadi memang harus ada bentukannya dulu gitu. Karyanya apa? Dan yang terakhir do it consistently. Jadi memang kuncinya di sini konsisten. Memang tidak mudah. Termasuk saya sendiri gitu masih kayak ya kadang kita moodnya lagi nggak bagus, lagi ada problem ini itu kan mempertahankan konsistensi itu juga perlu perjuangan gitu. Nah, dari be authentic ini akan apa ya? Sebelumnya tuh kita tanya pada diri kita sendiri nih, apa yang membedakan saya dari orang lain? What makes you different from the others gitu. Misalnya di sini banyak nih ribuan mahasiswa di sini yang apa? Yang sekolah yang kuliah di UPI, tapi apa yang membedakan kamu dengan mahasiswa yang lainnya? Kalau kalau mahasiswa lain misalnya suka belajar sama, suka belajar. Yang lain suka nge-mall ya sama. Tapi apa nih yang membedakannya tapi kamu tuh unik, kamu bisa nge-branding diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Mungkin kakak-kakak di sini harus bertanya juga kepada diri sendiri nih untuk menjadi seseorang yang berbeda atau ingin menciptakan sebuah brand diri sendiri itu mungkin harus menganalisis diri sendiri, ngaca dulu gitu. Saya ini saya istilahnya ini bikin SWOT analisis terhadap diri sendiri gini. Saya ini kelebihannya apa ya? Strength-nya apa ya? Oh, ini boleh dicatat gitu. Terus kelemahan saya ini apa? Oh, saya tuh lemahnya ini nih. Terus oke, kalau misalnya saya punya kelemahan ini, punya kelebihan ini, kira-kira kesempatan apa nih yang bisa saya dapatkan gini. Dan itu pun tetap ada resikonya atau ada ancamannya yang mungkin ini orang lain udah punya juga gitu. Jadi tetap ada apa daya saing juga gitu. Dan di sini ada foto ini bukan foto saya ya. Ya iyalah katanya. Jadi pasti ini pada tahu kalau ini adalah Denny Sumargo ya. Kita taunya Denny Sumargo ini adalah seorang basketball player. Tapi apa yang membedakan Denny Sumargo ini dari pebasket lainnya? Ternyata
Denny Sumargo ini selain mungkin ya kalau kalau apa nih namanya, kalau appearance-nya, look-nya tuh ya itu mah plus lah, ganteng misalnya, tapi ternyata dia bisa skill main basketnya jago dan dia bisa menampilkan skill-nya itu secara apa ya, bisa dikatakan sombong tuh. Makanya kan ada konten-kontennya Denny yang main basket yang sombong, tapi kan itu attract people gitu. Terus dia bikin vlog, dia merambah untuk acting juga. Jadi beda nih dari pebasket lain, nggak ada nih yang kayak Denny. Bahkan sekarang punya YouTube channel dan podcast yang ikut serta membahas atau mengkritik isu-isu atau berita yang sedang happening gitu, mengundang artis dan lain sebagainya. Makanya dia bisa berhasil nih di antara pemain basket Indonesia gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memang terlihatnya itu mudah dan simple, tapi ini tuh benar-benar challenging gitu ketika kita ingin mengeksekusinya gitu. Dan ini yang terakhir, create works. Kalian memang harus buat karya. Kita bisa buat apa? Untuk berpikir, untuk mencari ide-ide dan gagasan. Tapi untuk merealisasikannya itu memang sangat challenging dan penuh resiko. Pada saat kita sudah mengeksekusi juga pasti akan datang pikiran-pikiran di mana kita aduh ngerasa insecure nih, karya kita ini bagus gak ya? Karya kita ini bakal dihujat netizen gak ya gitu kan? Itu resiko-resiko yang memang harus sudah kita ambil gitu. Jadi harus siap aja dengan resiko terburuk gitu. Jadi ya udahlah bodo amat gitu sama orang di luar sana. Yang penting kita sudah berkarya dan berusaha yang terbaik dan juga menginginkan semuanya itu menjadi sebuah manfaat gitu. Jadi karya ini yang kita eksekusi ini memang awalnya mungkin biasa saja, ordinary, tapi kita ulangi lagi maka ya jadi bagus lah sekarang yang kedua kali atau ketiga kalinya. Lalu wah ternyata setelah terus-menerus jadi extraordinary nih, luar biasa karyanya bagus, diapresiasi, banyak yang likes, banyak yang komen dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita itu menjadi yang terbaik dibanding yang lain. Dan itulah di mana kita sudah mencapai suatu titik di mana kita menjadi the best version of us gitu. Jadi wah ini diri kita nih yang terbaik, branding saya terbaik itu sebagai ini, sebagai X misalnya gitu. Jadi semua ini adalah proses di mana kita itu membangun dan terus bertumbuh, berproses setiap waktunya dengan terus menciptakan karya-karya itu. Dan yang penting konsisten. Jadi memang awalnya tuh pada tahap pertama kita tuh baru mulai. Terus kita evaluasi nih, wah ternyata yang lihat dikit, yang apresiasi dikit. Nggak apa-apa, kita repeat, ulangi. Terus kedua, kita mulai lagi. Tapi aduh capek gini-gini terus ternyata. Nggak apa-apa. Kalau capek, istirahat dulu sejenak. Terus mulai lagi, evaluasi lagi, repeat. Sampai kita udah ke tahap yang ketiga, kita udah sering memulai lagi, ternyata gagal. Waduh gagal. Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah gitu dan give up. Tetap evaluasi diri kita, evaluasi. Terus, aduh capek udah nggak apa-apa, healing dulu. Mau kemana kayak healing ya? Itu nggak apa-apa, wajar buat apa ya istilahnya keep sane kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh. Aduh mau healing dulu nggak apa-apa. Tapi udah healing balik lagi gitu, mulai lagi, terus aja gitu, repeat and repeat. Jadi kuncinya ini adalah repeat, repetition is the key gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menyerah di tengah jalan gitu. Tetap aja terus mengulangi lagi sampai ya gitulah namanya hidup terus aja. Kalau nggak mau ngulang-ngulangin ya udah mati aja loh gitu kan kasarnya. Karena nggak bisa ngulang kalau udah mati gitu ya. Jangankan mengulang bikin konten atau bikin karya, pengen ngulang aduh saya pengen nih hidup yang lebih baik kan udah nggak bisa, kata Allah udah stop gitu kan. Nah jadi intinya kalau kita sudah konsisten ini personal branding yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu berdasarkan aktivitas yang sering kita lakukan secara berulang gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus dan berulang itu akan merepresentasikan atau menggambarkan diri kita sendiri gitu. Sekarang kalau misal kita nggak ngulang, contoh aja nih, yang suka Bapak Ibu dosen nih, ngulang-ngulang ngajar terus kan gitu. Bosen mungkin ada, atau capek ya mungkin capek. Belum mahasiswanya A, B, C, D gitu kan. Tapi ya akhirnya udah tergambar atau sudah
terbentuk bahwa ya dosen itu seperti itu, personal brandingnya, oh Pak Eri itu pasti dikenal sebagai dosen. Ada nggak yang kenal Pak Eri sebagai misalnya YouTuber? Mungkin enggak ya karena belum bikin konten. Nah, siapa tahu nanti dari sekian ribu dosen ternyata ada dosen UPI yang jadi YouTuber tuh Pak Eri gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi itu keunikannya. Jadi Pak Eri juga nggak berhenti sampai jadi dosen aja. Terus berkembang dan berproses gitu. Nggak ada yang tahu kan ke depannya seperti apa gitu. Ya, jadi saya tekankan lagi, repetition will lead to people perception. Memang persepsi orang tidak bisa kita kontrol, orang boleh berpersepsi apapun tentang kita, tapi kita bisa mengarahkan persepsi orang terhadap kita. Jadi jangan sampai, oke, orang berpersepsi kita ini sebenarnya A, B, C, padahal kita tuh enggak, kita tuh ini loh. Nah, gimana caranya ya? Kita buktikan nih. Saya tuh begini dengan kelakuan kita yang baik, dengan karya kita, dengan apa. Jadi, the more you repeat it, the more you will learn, and it will be you gitu. Jadi semakin kita terus berproses, bertumbuh, maka akan semakin terlihat diri Anda gitu. Dan Anda juga akan menemukan identitas Anda itu sebenarnya siapa begitu. Oke, dari tadi mungkin udah ya teori. Terus ini apa nih? Siapa nih saya? Nah, maaf ya, ini kalau sedikit mengiritasi mata gitu ya melihatnya gitu. Ini contoh gambaran aja gitu kalau personal branding saya tuh mungkin seperti ini ya, bisa berubah lah nanti. Kita gak ada yang tahu. Tapi intinya di sini tuh how I want people to know about my passion gitu. Jadi berawal dari passion ya. Saya suka makan, saya suka travel, dan saya suka nonton. Itu pasti hobi kebanyakan orang ya, termasuk ya gue banget tuh kata Bu Erni. Banyak lah seperti nah, saya juga suka seperti jadi saya menjalankan dari sesuatu yang saya suka dulu gitu. Saya suka makan gitu ya, suka cobain makanan ini, makanan itu, saya suka travel, suka pengen mengunjungi tempat ini, tempat itu yang baru yang lagi hits, yang viral, yang ada hidden gem nih guys gitu. Misalnya tempat kopi baru apa, nah kayak gitu-gitu ya. Anak sekarang pasti lebih mengerti gitu. Dan juga film-film itu kan dari tahun ke tahun tuh pasti baru gitu, ada yang baru, ada yang suka. Mungkin lagi hype Marvel movie atau apa gitu kan. Ya, begitulah intinya ya. Next. Nah, ini sebetulnya di sini juga saya mau clarify aja ya kalau misalnya dibilang Ferry ini siapa sih? Eh selebgram apa atau misalnya influencer atau apa? Bukan, saya ya Ferry aja gitu, orang biasa yang main Instagram gitu. Kalau dilihat dari followers ya belum terlalu banyak lah, masih 3 ribuan gitu kan. Terus apa dong ini? Nah, di sini saya cuma pengen sharing aja gitu. Bahwa dari follower 3.000 aja ini udah bisa mendatangkan banyak kesempatan buat saya gitu. Apalagi nanti yang followers tuh sampai ratusan ribu, jutaan, bahkan kebayang tuh kesempatan yang datangnya ada berapa ratus ribu gitu. Nah, di sini saya kasih sedikit gambaran bahwa akun saya yang followersnya cuma 3.000 aja bisa mendapatkan reach sampai 18.000. Jadi orang-orang ada yang mengunjungi Instagram saya atau kepo-kepo tuh istilahnya ada 18.000. Lah kenapa lu gak follow aja daripada kepo, kan lumayan 18.000 kan gitu. Daripada cuma 3.000 doang, tapi ya proses lah. Mungkin nanti yang kepo-kepo makin sini makin kepo kan bisa aja jadi follow. Siapa tahu nanti ada yang ngeceng follow gitu kan. Gak ada yang tahu gitu kan. Nah, ya mahasiswa juga kan yang di sini mungkin ngeliat, oh aku tahu nih Kak Ferry gitu kan. Boleh follow ya. Sekalian promosi. Ya gak apa-apa nggak di follow juga, dikepoin lumayan kan ini buat nambahin ini apa profil visit gitu kan, numbernya nambah. Nah jadi dari followers juga based on reach ini bisa dilihat ada diagramnya bahwa yang non followersnya itu banyak nih yang kepo nih, lumayan gitu kan. Wah ternyata saya rada-rada dilirik nih, entah itu ya mungkin yang tadi balik persepsinya mungkin si Ferry teh apa ya misalnya naon lah gitulah misalnya. Jadi kepo yang positif bisa, yang negatif bisa, nggak apa-apa. Yang penting kepo aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Impressionnya cukup gitu ya. Content reach, nah ini content reach-nya saya lebih tingginya di Reels. Karena memang saya suka bikin Reels gitu. Karena kalau di Reels itu kan video formatnya, jadi bisa bercerita apapun gitu dibanding kalau posting foto. Karena kan kalau posting foto dulu Instagram tuh hanya yang untuk estetik gitu, yang model-model ala-ala OOTD. Kalau saya kan nggak yang begitu sih sepertinya gitu. Tapi kalau difotoin yang profesional lah bisa lah gitu. Oke, next udah cukup.
Oke. Nah, yang kedua ini TikTok. Jadi saya juga suka main TikTok ya. Sebenarnya main TikTok itu pas awal pandemi aja sih gitu. Dulu kan TikTok belum se-hype sekarang gitu ya. Dulu tuh TikTok kayak dihujat banget, apa sih lu alay gitu kan. Ah, tapi sekarang kayaknya ini bu dosen juga pada main TikTok gitu ya. Nggak tahu sih. Tapi maksudnya selama apapun itu platformnya, media sosialnya apapun, yang penting kita bisa pakai dengan wise, dengan bijak dan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Intinya sih itu aja dan ya for fun aja. Kalau saya awalnya memang for fun gitu. Waktu itu kan pandemi WFH lama banget gitu, ngapain gitu kan. Jadi ya udahlah bikin konten meskipun nggak joget-joget ya, nggak bisa gitu. Ada yang mau ngajarin boleh. Nah ini dari sekian tahun juga ini saya baru dapat 5.900, kecil banget ya. Maksudnya ya udahlah, it's just a number gitu. Jadi jangan apa-apa tuh kita kaitkan dengan pengen jumlah dulu, jumlah nggak apa-apa. Jumlah belakangan. Yang penting ya mungkin kualitas dulu pertama gitu ya. Segini ge oyuhan gitu ya. Eh, mungkin tidak banyak orang yang bisa mencapai segini atau banyak yang bisa lebih juga bagus. Jadi ini engagement-nya yang udah lumayan lah ya. Begitu udah sekilas TikToknya, kalau mau tahu konten TikToknya, follow aja, kepoin lagi ya Instagram, TikTok @ferryarfiansyah. Promosi terus. Next. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan, aduh Ferry ini influencer ya, secara apa ya? Secara literal arti kata influencer itu kan orang yang suka mempengaruhi orang, influence orang. Nah, di sini tuh ada dikategorikan bahwa ada 5 tipe dari influencer. Yang pertama ada nano influencer, micro influencer, mid tier influencer, macro influencer, dan mega influencer. Nah, ini tuh apa nih? Contoh nih, berarti nih kalau saya misalnya followersnya ada sekitar 4.000, berarti wah saya masih nano nih, nano influencer. Karena range-nya dari 1.000 sampai 10.000 jumlah followers. Tapi di sini kita bisa lihat gitu, meskipun kecil tapi ada yang apa kriterianya itu ada visibility kita memang kecil untuk dilihat banyak orang karena kan tidak banyak orang yang tahu siapa kita. Makanya di sini membangun personal branding itu penting biar visibility-nya semakin tinggi. Tapi engagement-nya nih jangan salah, meskipun masih nano ini engagement-nya tinggi. Karena apa? Karena kan kita masih anggap aja masih orang biasa yang masih suka sosialisasi. Jadi sosialisasi di dunia nyata dan di dunia maya itu sama aja gitu. Jadi kalau nanya kabar atau mau komen apa segala macam ya sama aja, gunain juga itu Instagram buat kamu sekarang di sini kamu, kita kan pasti kepo nih kehidupan orang sekarang kayak apa nih. Kadang kita comparing ourselves to others. Aduh si itu udah nikah, udah punya anak. Aduh. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kita engage aja gitu, engagement gini-gini. Makanya tinggi gitu. Curcol. Konversinya juga tinggi, makanya beberapa brand atau beberapa apa ya pebisnis atau bahkan apa ya UMKM tuh melihatnya tuh banyaknya ke nano influencer. Kenapa? Karena pertama mungkin ya kalau dibayar juga nggak gede-gede amat gitu kan, tapi setidaknya mereka tuh engagementnya tinggi gitu, bisa menarik orang-orang di sekitar dia yang dikenal sama dia gitu. Kayak saya kan punya kenalan dosen, teman, segala kan lumayan banyak nih. Jadi brand itu bisa lebih dikenal sama orang-orang yang memang relate gitu. Dibanding kalau dengan artis atau yang lain kan beda gitu pangsa pasarnya dengan kita gitu. Jadi ya berproses dari nano mungkin nanti micro, nanti mid gitu ya. Jadi doakan aja semoga bisa nanti ya jadi mega. Tapi nggak ngarep sih sedikit. Karena kan semakin tinggi juga brand-brandnya sama red card. Ada red card istilahnya. Jadi Anda diminta tolong atau dapat kesempatan untuk mereview sesuatu atau mempromosikan sesuatu tuh ada penawarannya dulu di awal, ada bargaining. Oh saya pengennya kalau satu video itu saya 1 juta. 1 juta emang kamu siapa gitu kan. Jadi kita bisa itu tadi gimana caranya untuk menciptakan trust dari orang lain. Oh ternyata iya nih followersnya bagus, engagementnya bagus. Kan karena ada beberapa nilai-nilai atau analitik data yang bisa dilihat atau dicari dari akun-akun kita. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Kak Hanifa atau Kak Gary gitu yang lebih mengerti soal itu gitu ya. Next. Nah, ini mungkin perjalanan konten saya gitu ya di Instagram nih. Aduh, saya kayak malu ini teh. Aduh, kok begini banget tapi ya udahlah ya. Jadi ya dengan berbagai angka viewers yang kadang dikit, kadang banyak,
ini pokoknya ini the journey of my personal branding development. Naon lah itu pokoknya. Jadi ya gitulah. Day by day ini saya coba bikin konten ini. Oh ternyata orang tuh tertariknya ini. Kan kita bisa menganalisis ya. Menganalisis akun kita sendiri. Oh ternyata orang lebih suka ini. Nah makanya kesini saya sukanya makan. Sampai akhirnya bisa dapat nih kontrak dengan Traveloka Eats untuk mereview makanan-makanan dan mempromosikan Traveloka Eats. Jadi sekarang tuh Traveloka tidak hanya untuk booking tiket, hotel dan transportasi, tapi ada juga delivery order food seperti GrabFood, seperti GoFood dan Shopee Food gitu. Jadi Traveloka ini sekarang baru, nah makanya di sini saya sebagai disebutnya istilah Eats Buddy mencoba untuk membantu mempromosikan dengan mereview berbagai makanan-makanan baik itu di platformnya atau di yang lainnya. Nah di sini dari ini saya bahkan banyak dapat tawaran dari orang untuk ya meskipun sekedar UMKM atau small business ya nggak apa-apa. Yang penting kan value-nya di sini jadi kita bisa membantu orang lain yang butuh promosi secara gratis atau butuh apapun, apalagi kita punya teman gitu, teman punya bisnis ini punya ini kita bantu promosikan, jadi keuntungannya bukan hanya untuk kita tapi bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Next. Nah dari kesekian konten ini saya baru dapat nih 4 tertinggi misalnya sejauh ini gitu. Ada konten nomor 1 itu sebenarnya itu nggak jelas sih, iseng. Tapi kadang yang iseng tuh malah yang tinggi. Aneh gitu. Saya juga nggak ngerti. Yang iseng-iseng tuh dapat hadiah bener loh. Yang kedua ini ya lumayan. Ini kemarin nih baru launching ada ramen punyanya Alshad Ahmad. Kalian pas sudah tahu siapa itu Alshad Ahmad. Saya review dan lumayan tuh banyak engagement. Ini yang ketiga ini itu tuh kalau bisa dilihat itu tuh gambarnya Mulan Jamila sebelum hijrah itu. Kenapa itu? Karena ini di sini intinya tema videonya adalah teman tapi mesra gitu. Tapi ya ditonton aja lah biar ngerti Mah ya. Kalian follow gitu. Ini yang keempat juga sama kontennya dari Traveloka juga. Jadi if view is good indication that the provided video content was engaging and worth watching. Jadi ya kita juga bisa ngeliat dari view gitu, menganalisis dari mana view tinggi ini ya berarti orang tuh suka nontonin kita yang begini. Orang tuh sukanya begini gitulah. Ya. Next. Nah, kalau ini TikTok nih. TikTok ini saya dari dulu tuh dari awal tuh awalnya GJ ikut-ikut tren yang ya tahulah ada sound apa nih yang lagi FYP ikutin soundnya. Terus kesini aduh kayak gitu-gitu ngapain, akhirnya saya suka traveling nih, kebetulan lagi traveling dulu misalnya dari kantor ada outbound kemana lumayan, terus dapat bonus traveling nih, kita healing sambil konten gitu kan. Nah dari situ wah lumayan nih bagus engagementnya, terus ganti karena kan kita kalau jalan-jalan otomatis kita pasti makan, kita pasti ngopi, nah sekalian aja di review gitu, rekomendasi makanan murah di Bali cek, nah misalnya kayak gitu ya, pokoknya gimana lah caranya mah gitu ya, kayak gitu-gitu terus kesini oke banyak, tapi ya seiring berjalannya waktu coba ini dan akhirnya saya suka ini nonton, saya tuh suka bikin video reaction gitu, kalau kita habis nonton tuh seperti apa, habis nonton ini misalnya kemarin misalnya contohnya ini kita nonton Thor Love and Thunder gitu. Ternyata kan ini di filmnya itu PG-13 ya. Tapi ternyata menurut saya setelah ditonton kayaknya untuk anak kecil khususnya di Indonesia ini kayaknya belum terlalu bagus deh. Ada beberapa hal yang tidak layak untuk dilihat untuk anak-anak di bawah 13 tahun. Seperti itu. Jadi bikin aja dia kan di situ. Ya memang pertama saya kontennya sih sederhana seperti itu, terus gak terlalu belibet dengan editing segala macam, tapi saya coba menyampaikan value itu dengan cara saya seperti ini gitu. Kadang suka konyol-konyol dikit gitu ya, kayak jadi orang yang kenal si Ferry teh nah sih jadi konyol gitu misalnya gitu ya. Ya gak apa-apa, yang penting aku happy gitu kan. Izin mengingatkan Kak Ferry, Ngejalaninnya itu 5 jadi menit lagi waktunya. aduh oke siap, ini bentar lagi beres kok. Nah ini pokoknya 4 teratas dari TikTok. Lumayan nih ada 700.000 yang nonton. Kebayang nggak? Aduh pernah nih. Anggap aja kita kalau misalnya lagi seperti ini aja, anggap saya lagi presentasi dilihat oleh 700.000 orang. Kan wah gila gitu kan. Tapi ya itu jadi di sisi lain itu bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, untuk terus konten.
Dan di sini juga awalnya saya pengen saya balesin semua komen, saya pengen jadi orang yang ramah, nggak mau sombong. Tapi lama-lama bener capek kalau banyak yang komen dibalas satu-satu. Jadi jangan ada yang gimana ya, kalau artis ini artisnya sombong nggak mau ngebalas komen, ya bayangin aja lu gitu, yang komennya banyak gitu kan. Nah, jadi intinya jika video kalian itu memiliki jumlah view atau number yang banyak dibanding yang lain, maka itu akan menjadi sebuah guideline atau petunjuk buat kalian untuk membuat video yang seperti apa gitu. Jadi nanti kalian bisa menemukan istilah itu niche-nya kalian gitu. Next, nah, believe it or not, good things will come to you. Nah, ini jadi yang udah saya sampaikan tadi sebelumnya, dengan saya ngonten, dengan saya ini dan sebagainya, banyak nih, ini beberapa DM yang masuk untuk menawarkan kerjasama, menawarkan apa nih, kayak, halo Kak, selamat siang, salam kenal, saya dari bla 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 bla, mau menawarkan ini. Ada yang udah ngasih rate-nya, tiba-tiba ada yang nanyain dulu rate-nya gitu kan. Kalau ada yang tiba-tiba, ini paling segini nih Kak fee-nya, misalnya dikasih fee 50.000, nggak apa-apa, 50.000 lumayan buat jajan, ditambah produk, ditambah apa gitu. Kadang reviewnya juga di rumah doang, nggak usah kemana-mana gitu kan. Bisa sambil ngapain, bisa sampai kerja, bisa diem, bikin video doang, udah. Video pun kadang ada yang reels, ada yang story, atau ya cuman foto, bebas. Pokoknya nanti tuh ada SOW-nya gitu, atau scope of work-nya. Jadi kita deal-dealan aja enaknya gimana gitu. Bayangkan kalau misalnya nanti saya udah verified gitu ya, kalau udah centang biru, wah, saya enak nih mau nge-red card, berani berapa Pak? Kayak gitu ya. Tapi enggak sih, belum. Jadi mohon dibantu ya. Enggak deh. Promosi terus. Ya, kapan lagi ya, mumpung difasilitasi. Ya begitu. Jadi terakhir, make sure that our personal branding yang kita ingin ciptakan, yang ingin kita buat ini adalah tidak hanya untuk kepentingan kita sesaat, tapi juga untuk kepentingan orang lain yang akan memberikan dampak positif buat orang lain, dapat memberikan nilai positif buat orang lain dari diri kita gitu, sebagai sebuah brand, sebagai sebagai diri Anda sendiri gitu. Jadi silakan kakak-kakak di sini dan yang ada di rumah, coba diidentifikasi lagi, analisis diri sendiri, apa brand atau personal dari branding diri Anda sendiri yang ingin ditonjolkan atau disampaikan kepada orang luar. Ceritakan saja gitu ya. Dan be yourself. Sekian mungkin dari saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang, karena kan di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Stop sharing. Oke, terima kasih Kak Ferry atas pemaparannya yang sangat menarik, informatif, dan positif ya. Setelah ini banyak followers ya. Oke, kawan-kawan sekalian, silakan memberikan tepuk tangan yang meriah atau apresiasi pada narasumber kita yang pertama di kolom komentar maupun reaksi di layar.